Emang tai nih emang, tau nggak? Bayangin aja coba ya, gimana kita mau maju. Shock, bener-bener shock gua. Setelah banyak yang tidak puas dengan kinerja kerja Pak Menteri ini, sudah berbulan-bulan menjadi dugaan korupsi, akhirnya sekarang, sah menjadi tersangka. Mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, resmi ditetapkan menjadi tersangka, kasus pengadaan laptop, kemudian ramai pihak yang kecewa, dan ramai-ramai bersuara keras di media sosial, ingin meminta agar mantan menteri ini ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Menteri Pendidikan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop. Aduh. Pantes ya. Ada beberapa orang tuh oknum gitu kan, demen banget bersusah payah berjuang mati-matian untuk duduk di kursi pemerintahan. Mungkin ya salah satunya tujuannya adalah ini ya, oknum ya. Buset deh, shock bener-bener shock gua. Saya tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apapun. Saya mengajak masyarakat untuk tetap kritis, namun adil. Tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan di tengah derasnya opini yang dibentuk. Saya tidak pernah Nadiem Makarim ditetapkan jadi tersangka. Kejagung sebut korupsi laptop rugikan negara 1,98 triliun. Ya. Lagi dan lagi, kayak udah terbiasa aja nih kejadian korupsi besar ya di Indonesia ini. Aduh, capek gue liatnya, serius deh ya. Padahal tuh orang ya, kelihatannya bijak, kelihatannya baik. Yang kayak begono tuh yang justru harus dicurigai gak sih? Serigala berbut, tau gak? Berbulu domba maksudnya. Mendingan gue yang nyinyir ya, yang apa adanya, tapi gue kagak korupsi. Jadi nih korupsinya nih masalah laptop Chrome nih ya, yang merugikan negara 1,98 T. Ya dibuletin lah jadi 2 T biar tambah gede. Setelah 3 kali diperiksa, akhirnya Nadiem ditetapkan jadi tersangka. Dan per Juni 2025 kemarin ini, ya dia tuh udah nggak boleh jalan-jalan ke luar negeri, ya. Emang tai nih emang, tau nggak? Bayangin aja coba, ya gimana kita mau maju, ya gimana pendidikan mau maju kalau kayak begini aja nih, ya dikorupsiin juga gitu. Emang udah mendarah daging, ya. Udah bener lu tau nggak? Tadi ya jadi CEO Gojek, pindah-pindah lu ke apa namanya? Kementerian segala lu tau gak, ngerugiin aja lu bangke. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka NAM antara lain yaitu pada bulan Februari 2020 NAM yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi melakukan pertemuan dengan pihak dari Google Indonesia dalam rangka membicarakan mengenai produk dari Google, yaitu dalam program Google for Education dengan menggunakan Chromebook yang bisa digunakan oleh kementerian, terutama kepada peserta didik. Dalam beberapa kali pertemuan yang dilakukan NAM dengan pihak Google telah disepakati bahwa produk dari Google yaitu Chrome OS dan Chrome Device Management atau CDM akan dibuat proyek pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Dalam mewujudkan kesepakatan antara
NAM dengan pihak Google Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2020, NAM mengundang jajarannya, diantaranya yaitu H selaku Dirjen PAUD Dikdasmen, T selaku Kepala Badan Litbang Kemendikbudristek, JT dan FH selaku staf khusus menteri telah melakukan rapat tertutup, yaitu melalui via Zoom meeting, dan mewajibkan para peserta dalam menggunakan handset atau alat sejenisnya yang membahas pengadaan atau kelengkapan alat TIK, yaitu menggunakan Chromebook sebagaimana perintah dari NAM. Sedangkan saat itu pengadaan alat TIK ini belum dimulai. Untuk meloloskan Chromebook produk Google, Kemendikbud sekitar awal tahun 2020, NAM selaku menteri menjawab surat Google untuk ikut partisipasi dalam pengadaan alat TIK di Kemendikbud. Padahal sebelumnya surat Google tersebut tidak dijawab oleh menteri sebelumnya, yaitu ME, yang tidak merespon karena uji coba pengadaan Chromebook tahun 2019 telah gagal dan tidak bisa dipakai untuk sekolah garis terluar. Seumur hidup saya, integritas nomor 1, kejujuran adalah nomor 1. Allah akan melindungi saya, insya Allah. Seperti para koruptor yang sudah-sudah awalnya mengajak semua orang untuk anti korupsi, lalu ketahuan dia yang korupsi, dan akhirnya membawa-bawa agama agar diampuni. Namun, tetap berakhir memalukan di dalam tahanan penjara. Semoga ini menjadi pelajaran bagi para elit negeri ini, agar tetap bekerja yang amanah. Kemana lagi rakyat berharap untuk kemajuan negara ini, jika para elitnya banyak yang tidak jujur begini?